ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dengan izin dan rahmatnya, berbagai macam jenis ketaatan dapat kita kerjakan. Dengan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, berbagai macam kegiatan bisa kita kerjakan. Dan karena kasih sayangnya, berbagai macam keburukan, petaka dan musibah Allah hindarkan dari kita semuanya. Maka lisan, hati, dan perbuatan kita hendaknya kita wujudkan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang syakur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak ada hal yang dihadapi setiap hamba yang hidup di dunia ini kecuali perkara-perkara tersebut tidaklah lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama yaitu berupa kebahagiaan, yang kedua berupa kesedihan. Atau dengan kata lain, kemungkinan yang pertama adalah sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, adapun yang kedua adalah sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupannya, dalam cita-cita dan keinginannya. Tidak mungkin apa yang kita jalankan dalam kehidupan duniawi ini keluar dari dua kemungkinan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang muslim dan hamba Allah, maka segala sesuatunya kita ukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memandang segala sesuatu dengan kacamata syariat Islam, tidak dengan perkataan-perkataan manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali dari perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ini pertanyaan dari Allah kepada kita setiap hamba Allah, di mana kita menyatakan keimanan, di mana kita mengaku sebagai seorang hamba, di mana kita mengaku dalam golongan orang-orang yang muslimun.
Maka setelah pernyataan tersebut, dengan pertanyaan Allah dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, yang mana maksud dari pertanyaan tersebut adalah penegasan bahwa setiap orang yang beriman tidak mungkin Allah biarkan begitu saja tanpa ujian. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang perlu kita garis bawahi dan yang akan saya titik beratkan dalam pembahasan kita di siang hari yang berbahagia ini tentang ujian yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Tentang ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba yang jenis dan macamnya berbeda antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Dan bahkan kami katakan, banyak kita tidak menyadari kalau kita sedang diuji Allah. Bahkan dalam benak pikiran kita bahwa mereka yang sedang kesulitan, yang sedang dalam kemelaratan, yang sedang dalam kemiskinan, yang sedang dalam kelaparan, mereka saja yang diuji oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Lihatlah apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-35. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lihat penggalan kalimat setelahnya. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, cobaan yang Allah timpakan kepada seorang hamba bukan sekadar kemiskinan, rasa sakit, kesulitan dan juga yang lain yang sejenis dengannya. Melainkan di dalam ayat tadi, di dalam surat Al-Anbiya 35 tadi, Allah menegaskan bahwasanya segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ujian ini seringkali tidak disadari oleh hamba. Adakah orang-orang kaya di antara kita, khususnya yang hadir di majelis ini, ketika Allah jadikan bisnisnya, omset bisnisnya melonjak naik, ketika gajinya, penghasilan bulanannya semakin baik, kemudian dia khawatir, ya Allah, jangan-jangan ini ujian menguji iman saya dan membuat saya jauh dari Engkau. Ataukah sebaliknya, hanya orang-orang yang mendapatkan kesulitan, kemiskinan, kesusahan dalam hidupnya, kemudian mereka muhasabah, introspeksi diri. Padahal tidak demikian, jamaah azani Allah wa iyyakum. Perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang saudagar kaya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dulunya beliau adalah seorang yang miskin, jangankan untuk dagang, modalnya pun tidak ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda. Apa yang beliau katakan, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum? Beliau berkata, "Wabtulina bid-dharra fasabarna, wabtulina bis-sarra falam nasbir." Dulu kami pernah ditimpa dengan kemiskinan, kesusahan dalam hidup. Dan itulah kondisi mayoritas para sahabat. Orang-orang miskin, para fuqara, bahkan di antara mereka banyak yang tidak punya rumah. Yang disebut dengan ahlus suffah, mereka tinggal di pelataran masjid. Masjidnya Nabi SAW, karena mereka tidak punya harta untuk membeli rumah. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulu kami diuji dengan kemiskinan, kesusahan, kesulitan, kemelaratan, dan kami mudah bersabar dengan izin Allah. Tetapi saat ini kami diuji dengan kekayaan, harta yang melimpah, tapi sulit kami bersabar. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kita yang sedang dalam keadaan sehat, kita yang sedang berada dalam keadaan jabatan kita naik, memiliki kedudukan entah di kantor atau di dalam lingkungan masyarakat kita, atau secara umum yang bentuknya jabatan, kita yang sedang dilimpahkan hartanya oleh Allah, dimudahkan jalan-jalan rizki oleh Allah, kita pun sedang diuji oleh Allah sebagaimana mereka yang miskin, yang sakit, yang melarat, yang susah, mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu siapa orang-orang yang berhak sabar sesungguhnya?
Kalau kita baca ayat-ayat yang zahir, yang nampak, bahwasanya mereka yang diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, mereka yang bersabar. Mereka yang butuh kepada kesabaran, tapi ternyata tidak. Tidak saja mereka yang butuh kepada kesabaran. Kita-kita yang Allah mudahkan harta, Allah mudahkan dalam perniagaan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu luang. Kita pun sedang diuji Allah dan kita pun butuh kepada kesabaran. Bahkan kita yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah jauh lebih butuh kepada kesabaran dibanding mereka-mereka yang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yaitu dengan 4 alasan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Orang yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelapangan oleh Allah, lebih butuh kepada kesabaran dibandingkan orang yang kesusahan dan diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada 4 alasan setidaknya yang dirangkum dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, alla yarkan ilaiha wa la yaghtarru biha. Alasan yang pertama, agar orang yang diberikan kemudahan oleh Allah itu tidak menyandarkan kemudahan tersebut kepada dirinya dan tidak terpedaya dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah kita sering merasakan ketika Allah berikan kemudahan-kemudahan, ketika Allah limpahkan harta kita, ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah masih berikan waktu usia kepada kita, kemudian kita mengatakan ini karena keturunan, ini karena bawaan, ini karena pola hidup saya yang saya jaga, ini karena cara saya dalam saya berbisnis. Bukankah sering lisan kita mengucapkan hal demikian? Artinya banyak orang-orang yang Allah berikan kemudahan, kemudian mereka menyandarkan kemudahan tersebut kepada dirinya, tidak kepada Allah. Makanya Allah berikan contoh kisah yang sangat populer di tengah-tengah kita, yaitu Qarun, di mana kata-katanya, kalimatnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki, karena kehebatannya aku miliki, karena cara-cara yang aku miliki sehingga aku menjadi kaya, tidak menyandarkannya kepada Allah. Dan dalam alasan yang pertama juga kalimatnya adalah jangan sampai kita terpedaya dengan kekayaan, kemudahan, kelapangan yang sedang kita rasakan ini. Karena banyak orang-orang yang tidak sedikit orang-orang yang terpedaya dengan kenikmatan, dan makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan ke dunia kecuali adalah kenikmatan yang menipu. Alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, kenapa orang yang diberikan kekayaan dan kelapangan oleh Allah dalam hidupnya, dia lebih membutuhkan sabar dibandingkan mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang sempit, mereka-mereka yang susah? Agar tidak senantiasa kehidupannya terobsesi dengan hidupan dunia, agar dia tidak senantiasa berambisi kepada kehidupan dunia yang fana ini, yang akan ditinggalkan, dan namanya ajal itu dekat untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab ahabba anna lahu wadiyan akhar wa lan yamla'a fahu illa turab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah yang isinya emas, satu lembah, bukan 100-200 gram, bukan 1-2 kilogram, bukan ribuan kilogram, dia punya emas, artinya triliunan uangnya, maka dia akan berharap punya lembah yang isinya emas. Dalam riwayat Bukhari, redaksi Imam Bukhari, dia ingin punya yang ketiga, sudah ketiga ingin keempat, dan seterusnya, dan tidak akan pernah memenuhi hasrat hawa nafsunya kecuali jika mulutnya, mohon maaf, terisi dengan tanah, artinya dia mati, baru dia tidak lagi berharap dunia. Ma'asyiral muslimin, itulah kenyataan yang kita rasakan bersama. Lihat orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang punya perusahaan, sudah sukses ingin buka cabang lagi, sudah sukses ingin buka cabang lagi. Apakah salah? Tidak salah. Apakah salah? Tidak salah kalau kekayaannya digunakan sebagaimana digunakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau kekayaannya sebagaimana yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kekayaannya digunakan untuk berinfak di jalan Allah, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah.
Maka ketika Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Abu Bakar? Makan apa keluargamu? Istri anakmu makan apa? Kalau engkau infakkan seluruhnya. Taraktullah wa rasulah. Dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq, dengan penuh keyakinan, dengan iman, yang mana iman beliau adalah iman terbaik setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang terus berambisi dunia, kalau dunianya digunakan untuk mengejar akhirat, tidak ada salahnya. Karena dalam dia mengejar dunia, sesungguhnya dia sedang mengejar Allah. Sesungguhnya dia sedang mengejar ridha Allah. Sesungguhnya dia sedang mengejar surga Allah. Tetapi kalau dia terus menambah dunia sehingga membuat dia semakin jauh dari Allah. Salat masih tetap salat, tapi salat sudah diabaikan. Berjamaah sudah mulai diabaikan. Bacaan Quran sudah mulai berkurang. Zikir sudah mulai dilupakan. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari zikir, dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sekalipun kaya, tetapi hatinya tidak akan pernah merasa lapang. Itulah hakikat kehidupan orang-orang yang senantiasa berambisi dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan dua alasan terakhir di mana orang-orang yang Allah mudahkan hidupnya, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kekayaan, kita harus lebih bersabar dibandingkan mereka yang kemiskinan, mereka yang kesusahan dalam hidup. Alasan yang ketiga, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, an yasbir ala ada'il haqqi fiha. Kenapa harus lebih bersabar orang-orang kaya, orang-orang yang mudah hidupnya? Agar dia bersabar untuk menunaikan hak-haknya yang ada pada kekayaan, pada kebahagiaan, pada kemudahan yang telah Allah mudahkan untuk hidupnya. Karena kebanyakan orang-orang yang Allah mudahkan hidupnya lupa dengan Allah. Lupa waktu, lupa hak dari hartanya, lupa hak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya secara umum. Lupa untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Lupa untuk apa Allah berikan kesempatan-kesempatan. Makanya tidak ada kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu agar tidak terus terobsesi berambisi dunia. Dia menunaikan haknya. Dia kalau sudah lapang, kenapa tidak fokuskan kehidupannya dengan akhirat? Toh dunia tidak akan meninggalkannya kalau dia mengejar akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat, maka dunia tidak akan didapatkan dan akhirat semakin jauh darinya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW menjamin kita, siapa saja yang fokus akhirat menjadi fokusnya, menjadi niatan utamanya, maka Allah akan jadikan kekayaan di depan kedua matanya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghinakan diri kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang sebaliknya mengejar kehidupan dunia kemudian melupakan akhirat. Makanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, seringkah kita mendengar, dengan jujur kita mengatakan dalam hati kita, menjawab masing-masing dalam hati. Seringkah kita mendengar dari ucapan orang-orang tua kita, bahkan kita sendiri kepada anak-anak kita, nak, silahkan kejar dunia. Nak, silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa sholat, tapi jangan lupa mengejar akhirat, tapi jangan lupa Allah. Ini menyalahi aturan ayat Allah. Kok bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibalik. Cari nak kehidupan akhirat, nak salat, nak jangan lupa kalau hartanya sudah berlebih zakat, nak jangan lupa kalau hartanya berlebih dan dimudahkan Allah untuk ke haji, nak jangan lupa zikir, nak jangan lupa untuk baca Al-Qur'an. Nak kejar itu semuanya dan jangan lupa kerja. Bukan sebaliknya, nak kerja jangan lupa salat. Karena kehidupan kita untuk mengejar akhirat dan dunia sekadar jangan dilupakan. Allah yang katakan demikian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Artinya kita harus kembali kepada syariat. Kejar Allah, kejar ridhonya.
kejar akhirat, tapi jangan lupa engkau kerja. Engkau harus menafkahi anak istrimu. Engkau harus memberikan bantuan kepada orang lain kesusahan. Demikian jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Adapun yang terakhir, alasan yang terakhir, kenapa kita yang Allah berikan kemudahan dalam hidup, kekayaan, jabatan dan seterusnya, kesehatan, kesempatan, harus lebih bersabar. Karena alasannya adalah agar tidak kita gunakan perkara-perkara tersebut, kemudahan-kemudahan tersebut dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah. Karena tidak sedikit kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian menyeretnya jatuh ke dalam lubang maksiat, menyeretnya jatuh dalam lubang dosa. Lihat orang-orang yang Allah berikan jabatan, dengan jabatannya dia berbuat zalim. Orang-orang yang Allah berikan kemudahan harta, dengan hartanya dia bisa berbuat semena-mena. Tapi orang miskin tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian terbukti bahwasanya harta, kemudahan hidup itu fitnah. Apa artinya fitnah? Ujian yang bisa menghantarkan kepada keburukan. Kalau dia tidak pandai-pandai dalam memanage kehidupannya dan tidak meminta pertolongan kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah semua kita binasa. Tanpa pertolongan Allah semua kita susah. Tanpa pertolongan Allah tidak ada kemudahan untuk kita. Maka ma'asyiral muslimin, jangan lupa senantiasa sandarkan hati kita kepada Allahus Samad. Allah semua makhluknya bergantung kepadanya. Jangankan manusia, para malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dengan fisik yang besar pun butuh kepada Allah. Nabi yang istiqomah butuh kepada Allah. Para rasul yang sudah imannya diakui oleh Allah tetap butuh kepada Allah. Bagaimana dengan kita manusia-manusia yang lemah? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian ini fakir, kalian ini fuqara, kalian ini adalah orang-orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW, menjadikan kita berada di atas jalan Shiratal Mustaqim yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga bersama Nabi kita yang kita cintai, Muhammad SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم ارزق قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت اللهم ارزق قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت وأدخلنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأعظم والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم